Untuk membuktikan bahwa Xiao Hong Mao adalah perwujudan kematangan dan keanggunan, setiap hari kau menghabiskan dirimu di depan lukisan Xiao Hong Mao. Tanpa diduga, detik berikutnya kau malah berpindah ke dunia dongeng. Menjadi suami Xiao Hong Mao, kau menyadari bahwa Xiao Hong Mao tidak hanya cantik tetapi juga sangat montok, dan sangat suka makan sosis. Saat ini, dia berlutut dengan satu kaki di hadapanmu. Pakaiannya sangat terbuka, kain super pendek itu menekan dadanya yang seolah akan meledak. Bagian bawah tubuhnya hanya ditutupi selembar kain, bukan karena dia kepanasan, tetapi agar kau mudah mengamatinya. Dia berlutut di hadapanmu dan perlahan menundukkan kepala. Kau merasakan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menatap langit-langit. Hari ini juga tidak ada hasil, Tuan. Xiao Hong Mao mengangkat kepalanya. Sisa susu yang baru saja diminum masih menempel di sudut bibirnya. Matanya berkaca-kaca menatapmu. Saat ini, di matamu. Di atas kepalanya tertulis barisan kata-kata khusus, Xiao Hong Mao yang terinfeksi racun serigala. Dengan wajah tidak sabar, kau mencengkeram dagunya. Dengan kuat membuka mulutnya dengan telapak tangan. Satu tangan meraih revolver perak di atas meja. Moncong pistol yang dingin. Dijejalkan ke dalam mulut Xiao Hong Mao. Jari telunjukmu sedikit menekuk pelatuk. Mata Xiao Hong Mao secara bertahap mulai dipenuhi ketakutan. Air mata terus mengalir. Diam, wanita bodoh. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah menghabisi manusia serigala. Sekarang kau masih hidup hanya karena kau cukup patuh. Kurangi makan, kau tidak akan mati. Tapi aku marah, kau akan mati. Mengerti? Xiao Hong Mao telah melihat benda dingin yang dijejalkan ke mulutnya itu. Moncong pistol akan menyemburkan lidah api, satu tembakan dapat menembus pohon setebal pinggang orang dewasa. Xiao Hong Mao mengangguk dengan panik. Takut ditembak di mulut. Kau perlahan melepaskan tanganmu dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin memasukkannya ke mulutmu lagi. Nanti malam pergilah ke rumah nenek lagi. Aku bisa merasakan gigimu masih sedikit aneh. Mungkin sebentar lagi kau akan terinfeksi racun serigala. Hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Berdoalah agar aku membunuh serigala agar kau bisa selamat. Aku tahu ini salahku, aku akan segera memakai baju. Lin Lin berjuang untuk bangun. Kain pendek itu hanya karena kau harus mengamati Xiao Hong Mao? Apakah ada tanda-tanda perubahan menjadi manusia serigala atau tidak? Sama sekali tidak ada niat lain. Kau bisa bersumpah akan hal ini. Setelah racun serigala sepenuhnya menginfeksi, Xiao Hong Mao hanya bisa diburu olehmu. Tetapi kau tidak ingin melakukan itu karena Xiao Hong Mao cukup patuh dan cukup besar. Kau menatap pipi Xiao Hong Mao yang memerah karena cubitan, tanpa sadar menjilat bibirmu. Hong Hong, berapa lama kita sudah hidup bersama? 36 hari. Sudah sebulan? Aku benar-benar sulit membayangkan. Bagaimana aku bisa menjalani hari-hari mendatang tanpamu? Mendengar ini, kaki Xiao Hong Mao tanpa sadar menjadi lemas. Kau menepuk paha Xiao Hong Mao. Pergi pakai baju. Kemudian kau bangkit dan pergi ke kamar mandi, melihat dirimu di cermin. Di atas kepala ada 3 catatan, tongkat maaf Xiao Hong Mao, biru, bagi Xiao Hong Mao. Kamu adalah tongkat yang maaf dan kejam, tetapi tidak bisa lepas darimu, kekuatan E3. Kamu bisa meningkatkan sesuatu dengan membuat istrimu takut melalui cara-cara kejam, pedagang misterius dari dunia lain, biru. Kamu bisa bebas bolak-balik antara realitas dan dunia lain, dan dengan ini kamu juga menjadi seorang pedagang, seorang okultis. Akurasi sesatu, tidak tercantum manusia serigala. 3 catatan ini. Semuanya memiliki kondisi ranah khusus. Catatan pertama awalnya adalah Xiao Hong Mao. Tongkat yang sedikit enggan, biru. Setelah kamu terus mengembangkannya sesuai dengan petunjuk, akhirnya berubah menjadi tongkat yang sangat kejam. Catatan ini memberimu 3 peningkatan kekuatan. Membuatmu memiliki kekuatan di atas orang biasa. Catatan kedua memberimu sebuah pengetahuan okultisme sederhana, seperti cara membuat bayangan darah untuk berburu manusia serigala. Tetapi kamu. Catatan ketiga, tidak tercantum pemburu manusia serigala, biru. Hanya mendapatkan peningkatan akurasi Z1. Akurasi meningkatkan ketepatan penembak, tetapi bagi yang suka memasukkan yang kasar hingga 5 inci. Laras revolver M500 ke dalam mulut orang lain, ada atau tidaknya peningkatan akurasi tidak ada bedanya. Entry terlalu sedikit. Tidak tercantum pemburu manusia serigala. Selama berburu manusia serigala, bisa bermetamorfosis menjadi entry berkualitas lebih tinggi. Mendapatkan sentuhan hormat dari entry membunuh manusia serigala. Manusia serigala harus mati agar kamu bisa bermetamorfosis dan menjadi lebih kuat. Mencuci muka. Setelah keluar, kamu makan malam yang lezat. Pada saat yang sama, kamu melihat Xiao Hong Mao tidak mencuri makanan. Xiao Hong Mao yang berpakaian rapi keluar dengan enggan. Menundukkan kepala dan membuka mulut dengan lirih. Aku sudah siap. Kamu menatap Ling Ling tanpa ragu. Hidung mancung ras Kaukasia, kulit putih, rambut emas. Tubuh tinggi, wajah sempurna, Xiao Hong Mao yang payudaranya berkembang sempurna dengan ukuran 36. Xiao Hong Mao yang sedikit enggan.
Kamu menyadari bahwa kamu benar-benar sangat menyukai kejadian dongeng yang aneh ini. Tangan Xiao Hong Mao yang gemetar membuka pintu. Setelah ragu sejenak, dia keluar dari rumah. Kemudian kamu mengikuti dengan pistol Yinlong di tanganmu. Dengan cepat tiba di depan rumah nenek Xiao Hong Mao. Xiao Hong Mao mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu. Nenek, nenek, nenek. Setelah 3 panggilan, lampu di dalam rumah menyala. Pintu dibuka. Cucu, itu kamu? Pupil mata Xiao Hong Mao menyusut dan kakinya bergerak. Secara tidak sadar ingin pergi karena nenek tidak pernah memanggil cucunya sendiri. Dia benar-benar bertemu manusia serigala. Nenek serigala, di lautan ingatan, dia teringat apa yang kamu katakan. Manusia serigala pandai menipu. Jika ingin hidup sedikit lebih lama, kamu harus berpura-pura tertipu, sehingga mereka bisa merasakan kesenangan di dalamnya. Dengan begitu kamu bisa hidup lebih lama. Nenek, aku membawakanmu sedikit air. Setelah selesai memasak hari ini, aku akan menemuimu. Masuk dan hangatkan badan karena di luar dingin. Di dalam ruangan, Xiao Hong mau duduk di bangku di samping. Baru saja duduk. Terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa, memecah suasana tegang di dalam ruangan. Nenek dengan tidak sabar berjalan ke depan. Membuka pintu. Begitu pintu terbuka, moncong senjata dengan cepat mengarah ke dahi nenek. Tetapi kamu menembak 8 kali berturut-turut, tetap tidak membunuh pencuri strip magnet. Sial, aku tertipu. Apakah terlalu bersemangat sehingga hanya fokus mengisi peluru? Dalam pengetahuan misterius. Beberapa manusia serigala pintar akan menggunakan jebakan untuk menarik mangsa, menggunakan kaki palsu untuk menipu orang lain. Manusia serigala yang terkena ledakan masih bersembunyi di sudut mana. Kamu segera mengisi ulang revolver di tangan kiri. Tiba-tiba berpindah ke bayangan hitam besar. Menghancurkan kaca dari luar dan menerobos masuk. Kamu segera mengangkatnya ke kiri dan membidik satu tembakan ke udara. Bayangan hitam bergerak sangat cepat, mendarat dan melesat. Dalam sekejap mata sudah berada di depanmu, tetapi kamu tidak panik sama sekali. Tepat ketika manusia serigala akan menyerang, sebuah tangan besar yang kuat keluar dari bawah. Jari-jarimu menekuk dan langsung mencengkeram tenggorokan manusia serigala dengan erat. Kamu seorang penembak jitu, bukan berarti tidak bisa bertarung jarak dekat. Ditambah kekuatan strip magnet suami yang kejam ini, ditambah kekuatanmu sendiri. Kamu sama sekali tidak takut bertarung jarak dekat. Kemudian kamu tanpa ragu mengangkat moncong di tangan kanan dan mengarahkannya ke mulut manusia serigala. Jari telunjuk menarik pelatuk. Setelah melakukan semua ini, di atas kepalamu muncul pemburu serigala, bukan serigala. Biru berubah menjadi pemburu serigala yang berhasil berburu. Ungu, pemburu serigala ungu yang berhasil berburu. Akurasi Z5. Kerusakan terhadap manusia serigala plus 100%. Atribut kualitas ungu memang bagus. Pada saat yang sama, strip magnet baru muncul di atas kepalamu, manusia serigala pemberani ungu. Di malam bulan purnama, ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia serigala. Biasanya, kamu harus membayar dengan darah, tetapi secara paksa berubah menjadi manusia serigala. Garis keturunan manusia serigala J5. Membunuh 100 manusia untuk mendapatkan peningkatan. Matamu berbinar. Strip magnet ini jelas merupakan manusia serigala. Kamu berhasil merampas strip magnet manusia serigala. Mendapatkan strip magnet sangat sulit bagimu, jadi kamu selalu berpikir untuk berangkat dari berbagai aspek. Sekarang kamu menemukan bahwa membunuh makhluk asing ternyata bisa merampas strip magnet. Ketahuilah bahwa ini adalah dunia dongeng. Dunia dongeng yang termodifikasi. Berbagai macam strip magnet aneh tidak sedikit. Kamu tidak menyukai makhluk seperti manusia serigala. Kekuatan tempur manusia serigala yang gagah perkasa memang sangat kuat, tetapi masih jauh di bawah revolver di tanganmu. Namun, strip magnetik bisa digabungkan. Strip magnetik dengan kualitas yang sama, berdasarkan kecocokan, memiliki kemungkinan tertentu untuk meningkatkan kualitas strip magnetik. Untung tipis, sepeda berubah menjadi motor. Pemburu serigala ungu yang berhasil berburu. Manusia serigala ungu yang gagah perkasa, kedua strip magnetik itu dilebur. Kemudian strip magnetik di atas kepalamu mulai menghilang. Setelah sekitar 3 detik, strip magnetik baru mulai muncul di atas kepala. Pemburu iblis aliran serigala yang baru masuk, oranye. Seorang pemburu iblis liar yang belum mengalami patah hati yang sadar. Hanya mengandalkan kualitas fisik yang kuat, menantang seorang manusia serigala. Kekuatan bertambah 3. Kelincahan bertambah 3, mental bertambah 3, aliran serigala bertambah 3. Ilmu gaib bertambah 3. Berburu lebih banyak makhluk kegelapan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan pemburu iblis. Kau berdiri dengan puas. Strip magnetik oranye berputar, yang disebut patah hati yang sadar. Beberapa garis keturunan dalam cerita. Kunci untuk menjadi pemburu iblis adalah bagian terpenting dari ujian. Garis keturunan harus memakan obat yang diekstraksi dari alkimia. Akan memasuki mimpi ujian khusus. Selesaikan mimpi maka hidup. Gagal berarti mati. Ini juga melibatkan ilmu ramuan. Ketika ada padamu, sudah bisa mengandalkan tangan kosong untuk melawan manusia serigala. Sekarang kekuatan berlipat ganda,
bahkan menembus batas manusia. Kemudian kau mengisi kedua revolver itu dengan peluru, memasukkannya ke dalam tas pistol di kedua sisi pinggang. Duduk tegak di sofa rumah nenek, seluruh tubuh rileks, mencabut semua giginya. Mencucinya hingga bersih, menggilingnya menjadi bubuk, menyeduhnya dengan air dan meminumnya. Dapat mengusir racun serigala. Pemburu iblis aliran serigala. Pengetahuan tentang menangani racun serigala, kau uraikan. Hal semacam ini tidak akan kau lakukan sendiri. Karena kau harus mempertahankan citra suami yang melakukan kekerasan yang meledak sendiri. Xiao Hong mau melirik dengan menyedihkan. Tetapi dia sangat takut pada mayat. Baru bertindak setelah benar-benar mati. Memukuli dengan lampu meja nenekmu. Paling lama besok siang, kau akan berubah menjadi manusia serigala. Haruskah aku membantumu melakukannya? Tubuh Xiao Hong mau bergetar. Air mata mengalir. Tetapi dia merasakan. Sangat nyata dan menenangkan. Suamiku, aku tahu. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya, kembali ke rumah. Kau duduk dengan tenang di sofa. Seluruh dada Xiao Hong mau menempel di punggungmu. Kedua tangan menekan titik akupuntur di tubuhmu. Melemaskan. Saat ini, strip magnetik di atas kepala Xiao Hong Mao yang racun serigalanya telah dibersihkan telah berubah. Dua strip magnet muncul, suami pemburu monster dari aliran serigala, asisten paling patuh biru. Dan darah misterius dari suami Du Emuran sendiri, Xiao Hong Mao tampaknya mengerti bagaimana menjadi seorang asisten. Dan ketika suaminya lelah, memberinya relaksasi yang cukup, seorang mistikus kedua. Membuat suaminya merasa senang, Xiao Hong Mao tanpa nenek, Xiao Hong Mao hanya memiliki seorang nenek. Tetapi neneknya menghilang. Tetapi tidak apa-apa, jika nenek masih hidup, dia akan kembali mencarinya. Manusia serigala menyukai pekerjaan rumah, kedua strip magnet itu cukup alternatif, kamu juga tidak peduli. Apakah semua peluru hari ini sudah direndam dalam racun serigala yang aku racik? Racun serigala yang diracik dengan darah manusia serigala. Salah satu cara terpenting untuk menghadapi makhluk gelap, belum sepenuhnya selesai, alismu berkerut dengan mata tertutup. Satu tangan meraih tangan Xiao Hong Mao, menarik kepalanya hingga membungkuk di depannya. Tahukah kamu apa akibat dari tidak menyelesaikan tugas? Xiao Hong Mao mengangguk, lalu Xiao Hong Mao melewati sofa, berlutut dengan patuh di depanmu, menundukkan kepalanya. Sejak racun serigala Xiao Hong Mao menghilang, celah gigi juga menghilang, nada bicaramu melembut. Jangan sampai terulang lagi, malam ini aku ingin makan lebih banyak daging. Kamu bisa menambahkan sepotong, metode pembuatan peluru khusus lainnya. Aku sudah memberikannya kepadamu, kamu harus menyelesaikannya sebelum aku kembali, dan jangan keluar pada siang hari. Serigala adalah makhluk berkelompok, manusia serigala juga tidak terkecuali. Meskipun tindakan mereka dilakukan secara terpisah, tetapi begitu seekor manusia serigala mati, suku serigala akan membawa kerusuhan besar untuk mempertahankan kekuatan pencegah makhluk gelap manusia serigala. Tentu saja pengetahuan ini juga berasal dari aliran serigala. Pengetahuan yang lebih dalam tentang makhluk gelap seperti manusia serigala, sekarang mengandalkan dua pistol revolver Smith Wesson tanpa tangan kiri. Tidak cukup untuk menghadapi banyak manusia serigala, kamu harus membuat pedang panjang barat Damascus khusus. Dan panah perak dengan pola khusus, sehingga kekuatan tempur sebenarnya dari aliran serigala dapat digunakan. Oke, Xiao Hong mau menyeka mulutnya, merasa sedikit lega. Kondisi hari ini seperti biasa sangat bagus, perasaan aman yang luar biasa, kamu berbalik melewati portal dengan membawa hadiah yang diperoleh. Sekotak kecil emas kembali ke dunia nyata. Perbandingan dunia nyata dan dunia lain adalah 3:1, yaitu 3 hari di dunia nyata. Bisa dibandingkan dengan 1 hari di dunia lain, sekotak emas bisa melakukan banyak hal di dunia nyata. Di dunia nyata kamu datang ke pasar gelap bawah tanah. Menjual koin emas dengan harga 80% dari harga aslinya. Setelah menjual emas, kamu datang ke toko senjata bawah tanah pasar gelap. Membeli beberapa senjata api dan peluru, dan meminta pemilik toko untuk membuatkan panah perak dan panah baja untukmu, bagi yang suka menembak. Memasukkan ke mulut makhluk gelap dan menembak, senjata adalah pilihan terbaik, setelah semua persiapan selesai. Kamu sekali lagi memasuki dunia lain, berjalan ke pintu rumah dan membuka pintu. Xiao Hong Mao mengenakan gaun. Gaun itu menonjolkan sosoknya yang sempurna, dia seperti istri yang sangat bijaksana, sedang menyiapkan makan malam. Membungkuk, bahkan darah bisa terlihat dengan jelas, kau berjalan ke meja dan dengan satu tangan meraih leher Xiao Hong Mao, menariknya mendekat. Menempelkan telinga ke bibir, menjilat daun telinganya yang harum, dan berkata, serigala datang. Turun ke tanah, tubuh Xiao Hong Mao tiba-tiba terasa lemas di kedua kakinya, entah karena Luo De mengatakan serigala datang, atau karena ciuman di daun telinganya, jantungnya berdebar kencang. Kau melepaskan Xiao Hong Mao. Berbalik dan menendang pintu ruang bawah tanah tersembunyi di lantai ruangan, lalu masuk. Kemudian 3 manusia serigala tiba-tiba menerobos masuk melalui jendela. Xiao Hong Mao, yang bersembunyi di ruang bawah tanah, merasakan seluruh rumah bergetar. Dia mengerti bahwa suaminya sedang melindunginya dalam pertempuran.
Bagaimana jika suaminya terluka? Bagaimana jika suaminya, memikirkan hal ini, tidak berani melanjutkan? Xiao Hongmao menutup mulutnya. Air mata tak terkendali mengalir. Sementara menghadapi serangan 3 manusia serigala, kau sama sekali tidak panik. Dengan mudah menyelesaikan 3 manusia serigala, kau mendapatkan peningkatan kecepatan manusia serigala, pemulihan cepat manusia serigala, penglihatan manusia serigala. Pada saat yang sama, kau menyadari bahwa di atas kepalamu, muncul pemburu iblis aliran serigala yang sedikit berpengalaman. Strip magnet oranye berubah, menjadi pemburu iblis aliran serigala oranye yang sedikit berpengalaman. Seorang pemburu iblis liar yang tidak menjalani ujian rumput. Mengandalkan kualitas fisiknya yang kuat, sendirian membunuh 4 manusia serigala. Kekuatan bertambah 3. Kelincahan bertambah 3, mental bertambah 3, aliran serigala bertambah 4. Mystic Dead. Lalu kau menggabungkan 3 strip magnet menjadi 1, dan akhirnya muncul strip magnet baru. Strip magnet, mata serigala mempesona 4. Matamu bisa dengan mudah mengubah siapapun menjadi sekutu serigala. Ini tampaknya adalah kemampuan bawaanmu, tetapi ini tidak berarti kau adalah manusia serigala. Sebaliknya, kau adalah orang yang terpilih, kau lebih dicintai oleh wanita. Pesona bertambah 2. Penglihatan dinamis bertambah 1, kemampuan pemulihan bertambah 1, penglihatan malam bertambah 1. Pertempuran malam, mata ini dapat memberimu bantuan dinamis yang sangat kuat, yang bisa dibilang strip magnet yang lumayan. Keesokan harinya, orang-orang di kota mendengar bahwa kau telah membunuh 3 manusia serigala, dan berkumpul di depan rumahmu. Bagi orang-orang di kota, membunuh seekor manusia serigala secara proaktif, mungkin menghilangkan bahaya keamanan bagi kota. Tetapi 3 manusia serigala datang dan dibunuh balik, ini adalah cerita lain. Di mata penduduk, kau sudah menjadi orang asing yang dikutuk oleh kawanan serigala. Semua orang ingin mengusirmu. Kau sudah melihatnya dengan jelas di dalam hatimu. Semua orang di kota ini adalah egois absolut. Jadi setelah membunuh 3 manusia serigala, kau mulai mengepak barang-barangmu semalam sambil mendengarkan keributan di luar. Kau mengambil pistol dan keluar dari kamar, menodongkannya ke kepala desa, kau sudah siap. Memeras sedikit lagi emas dari kepala desa, lalu pergi. Kau sendiri tidak ingin terus tinggal di kota kecil ini. Ekspresi kesulitan muncul di wajah kepala desa. Kota kecil kami tidak punya banyak emas. Pak! Pistol revolver meledakkan lubang besar di dinding. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Aku tidak sedang bernegosiasi dengan kalian. Semua emas harus disiapkan sebelum tengah hari. Aku bisa membunuh manusia serigala dan juga bisa membantai kalian. Kepala desa ragu-ragu selama beberapa detik, lalu akhirnya setuju. Kerumunan di depan pintu juga bubar. Xiao Hongmao berlutut di lantai, membersihkan lantai di dalam ruangan. Dia menatapmu dengan khawatir saat memasuki ruangan. Suami, apakah kita benar-benar harus meninggalkan kota kecil ini? Kau bisa tidak pergi. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Untuk sesaat, Xiao Hongmao tidak bisa berkata apa-apa. Kau maju selangkah, meraih rambut Xiao Hongmao, dan mendekatkan wajahnya ke wajahmu. Racun serigala di tubuhmu sudah dihilangkan. Kau bisa tinggal di sini, tetapi setelah bersamaku. Apakah menurutmu kelompok orang egois yang otaknya dipenuhi usus babi ini akan menerimamu lagi? Maaf, bukan itu maksudku. Mohon bawa aku pergi bersamamu. Kau merasakan amarah yang tak bernama muncul. Bertanya pada wanita itu, lalu membalikan tubuh Xiao Hongmao, dengan tangan kuat menekan kepalanya. Kedua tangan menahan dengan baik. Seluruh tubuh Xiao Hongmao dipaksa berbaring di atas meja. Disertai dengan sisa-sisa meja yang liar, melampiaskan amarah, tenggorokan, air mata berlinang di mata. Wajahnya memerah hingga bisa diperas air. Dia sepertinya tidak membenci ini. Manusia serigala tidak akan pernah habis dibunuh. Pengetahuan dari aliran serigala meningkat. Membuat Rhodes tahu bahwa jika Raja Serigala benar-benar ada, maka bagi kota kecil, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan. Raja Serigala adalah pemimpin di antara manusia serigala. Tubuhnya tidak terlalu kuat. Tetapi Raja Serigala menguasai kebijaksanaan unik manusia serigala, bahkan menyentuh hal-hal misterius. Pertarungan kelompok serigala semacam ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang pemula seperti dia. 1, 2, 3. Dia bisa membunuh. Bagaimana dengan 5, 10? Dia sekarang hanyalah seorang manusia, bukan dewa. Sekuat apapun aliran serigala, tetap tidak bisa menahan kelompok serigala, terutama kelompok yang lincah. Manusia serigala dengan kemampuan pemulihan tinggi. Ada 4 hari lagi hingga bulan purnama berikutnya, cukup bagi Rhodes untuk meninggalkan kota Edward. Bahkan jika Raja Serigala kembali ke kota kecil, dia tidak akan bisa melacak jejaknya. Emas yang cukup. Juga bisa membeli lebih banyak barang dari dunia nyata untuk dibawa ke sini. Emas adalah mata uang yang dibutuhkan di dunia ini. Satu-satunya mata uang keras yang dibutuhkan oleh Rhodes. Setelah menyelesaikan semuanya, Rhodes berjalan sendirian menuruni ruang bawah tanah di bawah ruangan. Ruang bawah tanah tidak besar. Begitu sampai di bawah dan menyalakan lampu,
terlihat dua meja kerja yang sangat panjang. Ditempatkan di ruang sempit. Meja kerja penuh dengan berbagai pot dan kaleng, sejumlah besar peluru 50 Magnum. Tersusun rapi dan direndam dalam darah racun serigala khusus. Di sisi lain meja kerja menumpuk. Peluru 50 Magnum yang dibongkar. Di depan sana juga ada tungku kecil seukuran kepalan tangan untuk melelehkan timah. Pekerjaan asisten Ling Ling biasanya dilakukan di bawah sana, yaitu menempelkan kepala peluru 50 Magnum dengan timah cair. Setelah didinginkan, direndam dalam darah racun serigala untuk membuat peluru dengan daya bunuh khusus. Di ruang sempit di ruang bawah tanah, Rode berjalan maju dengan tenang. Di dinding di depan kamera tergantung penuh perkamen. Butuh waktu sebulan untuk membunuh makhluk gelap seperti manusia serigala. Agak lambat, perkamen manusia serigala itu disobek oleh Rode. Dia menyalakan perkamen dengan korek api, lalu menyulut sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Perkamen itu dengan cepat terbakar mengeluarkan asap hitam. Rode membuangnya ke dalam tong besi. Dia mendongak ke sisi lain. Di dinding, menggunakan kupu-kupu. 3 lembar perkamen digantung. Di atasnya masing-masing digambar seseorang, seorang pemburu. Dan seekor singa, rumput yang lemah, Putri Duyung. Singa buas Putri Duyung. Saat ini sudah ada 3 karakter dongeng yang muncul. Sejak awal berburu manusia serigala. Itu semua demi kemunculan magnet pemburu manusia serigala. Sekarang magnet pemburu manusia serigala itu telah bermetamorfosis menjadi pemburu monster aliran serigala yang sedikit berpengalaman. Lalu karakter dongeng lainnya. Makhluk gelap yang terlibat pasti akan membawa magnet yang berbeda. Hanya satu masalahnya adalah, Rode menemukan bahwa magnet hanya dapat menyimpan 4. Ketika saatnya tiba untuk mengganti strip magnetik, perlu ada fusi dan pilihan. Fusi belum tentu semuanya berguna. Begitu strip magnetik yang berguna menjadi lebih buruk karena fusi, maka tidak perlu dicoba sama sekali. Hal-hal acak semacam ini tidak bisa terus dicoba. Saat ini semuanya adalah strip magnetik yang hebat. Tapi kerandoman akan selalu menghasilkan sampah. Rode meraih pisau kecil perak di atas meja ruang bawah tanah dan mengayunkannya. Pisau kecil itu dengan tepat menancap pada perkamen yang bergambar Putri Duyung. Di bawah kekuatan yang sangat besar. Pisau perak itu masuk sepertiga, bilah pisau yang terbuka bergetar hebat. Putri Duyung itu sangat ingin bertemu. Rode membuka laci meja kerja. Di dalam laci tersimpan sepucuk surat. Itu adalah surat tentang Putri Duyung. Surat itu tiba seminggu yang lalu. Rode tidak membukanya. Saat itu, energinya terutama tercurah untuk berburu manusia serigala. Semua pesan dan surat disimpan. Sekarang dia akan meninggalkan kota Edward. Dia memilih Putri Duyung sebagai target berikutnya. Surat dibuka. Tuan Rode yang terhormat, kaca Anda sangat disukai oleh para bangsawan, terutama mutiara malam yang bersinar di malam hari. Saya telah menjual banyak dengan harga tinggi. Tanpa basa-basi lagi, Tuan Rode. Lokasinya ada di garis pantai Situle. Di sana, seseorang melihat punggung Putri Duyung yang istimewa. Mereka terdampar di garis pantai, hanya sedikit orang yang memperhatikan. Saya sudah membayar untuk menutup informasi ini. Dengan mitra yang paling ramah, pedagang Sophie. Pedagang Sophie adalah target utama Rode untuk membersihkan kaca. Dia adalah seorang penjual informasi yang sangat hebat. Apa yang disebut mutiara malam di mulut pedagang Sophie. Tidak lebih dari bubuk perak yang dioleskan dan tidak sadar. Sekarang hanya informasi ini. Sudah sepadan dengan harga itu. Putri Duyung, Putri Laut. Di dalam surat itu juga ada peta perburuan yang sangat rinci. Petanya sangat besar. Hampir mencakup seluruh benua. Dalam dongeng, Putri Duyung melepaskan suara merdunya demi seseorang. Dengan imbalan sepasang kaki putih dan cantik. Mungkin ada baiknya mencoba menangkap Putri Duyung sebagai spesimen. Bisa berubah menjadi pengantin bisu yang cantik, tidak ada salahnya untuk memeliharanya untuk bersenang-senang. Rode duduk di meja kerja. Mengeluarkan pena bulu yang terus meneteskan tinta dan mulai menulis sesuatu di atas perkamen baru. Ramuan ajaib khusus, ramuan yang tiba-tiba dipahami setelah peningkatan atribut mistiknya. Inilah misteri, pengetahuan yang muncul di benak tanpa sadar, misterius dan aneh. Ramuan, penyihir api, ramuan custom nomor 1. Garis keturunan penyihir buatan manusia. Setelah meminum ramuan, seseorang mewarisi garis keturunan penyihir. Mewarisi pengetahuan mistik dan memiliki kemampuan sederhana untuk mengendalikan api. Suhu tubuh akan terus dipertahankan di atas 37 derajat. Selain mewarisi beberapa keterampilan mistik, penyihir tidak memiliki kemampuan lain. Tetapi keberadaannya hanya untuk membiarkan beberapa orang menikmati 37 derajat di musim dingin. Bahan pembuatan, 3 batang rumput merah. 1 gram air liur gadis, rambut gadis, 2 hati makhluk gelap. 6 tetes air. Ramuan ini juga akan sangat bagus jika diberikan kepada Xiao Hong Mao. Kemampuan mengendalikan api ditambah dengan bonus dari pengetahuan mistis sangat membantu. Dunia ini katanya sangat dingin di musim dingin. Memiliki penghangat 37 derajat dan memeluknya saat tidur juga sangat nyaman. Siang hari, kepala desa masih hanya mengumpulkan
dan membawa Huang Jin 5 rasa untuk Rode. Rode tidak mempermasalahkan kekurangan Huang Jin, lagi pula harapan terendahnya adalah kepala desa hanya membawa Huang Jin 3 rasa. 5 rasa sudah cukup, dia serakah. Tetapi tahu kapan harus puas. Dia hanya mengambil beberapa mayat manusia serigala ini. Untuk jantung, darah, dan gigi manusia serigala untuk alkimia. Sisanya dibuang di depan pintu. Bagaimanapun, mereka tidak ada di area ini lagi. Bau mayat manusia serigala masih dapat mengganggu penilaian Raja Serigala yang membalas dendam. Ling Ling memasukkan alat peraga dan bahan yang telah dikumpulkan ke dalam kereta kuda. Saat hendak pergi, tidak ada perpisahan sama sekali. Mata semua penduduk penuh dengan ekspresi jijik. Mereka ingin Rode segera meninggalkan kota, tetapi siapa yang tahu bahwa orang yang bisa melawan manusia serigala, satu-satunya pemburu iblis, meninggalkan kota Edward dan meninggalkan kekacauan. Ling Ling duduk di kereta kuda, menekan roknya dengan tubuhnya. Rode melirik sekelompok penduduk egois, sudut mulutnya tidak bisa berhenti terangkat. Jiang Shen di satu sisi menarik kereta kuda meninggalkan kota. Setelah pergi, semua orang sangat senang. Setidaknya untuk saat ini. Sepanjang jalan, satu tangan menekan rok Xiao Hong Mao. Satu tangan menekan roknya untuk mencegahnya tertiup angin, merasakan angin bertiup di wajahnya. Sepertinya sudah lama dia tidak keluar rumah. Rode baru berhenti di dekat pohon kecil di malam hari. Ketidaknyamanan transportasi dan berjalan ke garis pantai peta membuat Rode memperkirakan bahwa itu akan membutuhkan 4-5 hari. Dia harus mencari tempat untuk beristirahat. Kereta kuda tiba-tiba berhenti. Ling Ling melihat sekeliling, lingkungannya gelap gulita, dan bertanya dengan sedikit takut. Di sini terlalu gelap, mengapa tidak terus berjalan ke desa lain? Rode tidak berbicara. Hanya Jiang Shen Yilei di tangannya. Jangan bicara apapun yang kamu lihat nanti. Ling Ling mengangguk tanpa sadar. Meskipun dia tidak mengerti apa maksud Rode meminta itu, kereta kuda mulai bergoyang. Pemandangan di sekitarnya mulai mengalami perubahan aneh. Tanah mulai bergoyang seperti lukisan berwarna. Ling Ling merasakan tusukan di hatinya, lalu dia menyeka kacamatanya, dan pemandangan di depannya berubah total. Dia melihat gedung-gedung yang penuh lampu neon, dan barisan orang yang ramai berlalu lalang. Juga kotak besi aneh yang bergerak cepat di jalanan, membawa Ling Ling kembali ke dunia nyata. Itu juga keputusan sementara dari Rode. Di dunia lain di malam hari, dia harus membawa Xiao Hong Mao. Juga satu gerobak barang-barang, termasuk emas yang berharga. Target seperti itu terlalu besar. Menginap di alam liar sangat mungkin menghadapi masalah yang tidak perlu, ditambah setengah hari mengendarai kereta kuda. Sudah membuat Rode sangat lelah, bukan lelah secara fisik, tetapi siksaan ganda secara mental dan fisik. Jalannya sangat sulit dilalui, jalan bergelombang membuat pantat Rode hampir terbelah menjadi 2. Dia harus kembali ke dunia nyata, beristirahat 1 atau 2 hari, dan bersenang-senang. Melalui perjalanan ruang, kereta kuda Rode muncul di jalanan dengan sangat biasa. Gaya kereta kudanya sangat istimewa. Kereta kuda abad pertengahan untuk mengangkut barang dari pertanian, ini sangat langka, segera menarik perhatian. Perhatian banyak orang yang lewat, terutama Xiao Hong Mao yang berpakaian merah menyala dan bertubuh meledak yang duduk di kereta kuda. Semakin membuat orang merasa bahwa ini adalah pria kaya dan tampan, Xiao Hong Mao abad pertengahan yang dikeluarkan oleh keluarga mana, suami Rode. Aku merasa orang-orang di sekitarku semua melihat ke arah kita. Di mana ini? Ini sangat jelas. Ini bukan dunia aslinya. Lin Lin bahkan belum pernah keluar dari kota kecil, tetapi dia tahu dunia luar. Sama sekali tidak ada bangunan aneh yang bergerak dan sangat tinggi. Rode terus mengemudikan kereta kuda dengan perlahan. Berbelok ke jalan kecil di samping, Lin Lin sedikit takut, dia merangkak dari belakang kereta kuda ke sisi Rode. Duduk di belakang kereta kuda dan melingkarkan tangannya di pinggangnya, buah di dadanya karena gugup. Dengan panik menekan punggung Rode, dasar jalan kecil, akan diajari lagi saat kembali ke villa nanti malam. Sambil berpikir, cambuk di tangan Rode menjadi 3 kali lebih cepat. Setiap kali kembali ke dunia nyata, selalu berada dalam radius 1 kilometer dari tempat tinggal yang dia tetapkan. Perjalanan bolak-balik hanya memiliki waktu pendinginan 10 bulan, jadi jalan pulang tidak memakan banyak waktu. Segera kereta kuda berbelok ke kompleks perumahan. Satpam kompleks perumahan melihat Rode, tuan yang kaya ini, juga langsung membuka gerbang. Tidak masalah mengendarai kereta kuda kembali. Bagaimanapun, mereka tidak bisa memahami pikiran orang kaya, bahkan mereka melihat. Di mobil bak, menggunakan kain berwarna dan tenda untuk menutupi atap mobil, itu baru yang namanya mode. Luo De tiba dengan lancar di depan villa besar. Setelah turun dari kereta kuda, dia dengan terampil membuka gerbang. Kereta kuda masuk ke ruang kecil di dalam villa. Setelah mengikat tali kekang ke pilar di samping, Lin Lin tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Suami Luo De, diam. Lin Lin terkejut dan menutup mulutnya rapat-rapat. Tepat sebelum datang tadi. Aku sudah bilang jangan bicara. Apa kau tuli? Cium. Luo De tidak memiliki kesabaran sedikit pun. Lin Lin segera turun dari kereta kuda. Detik berikutnya,
Luo De langsung meraih lengan Lin Lin dan menyeretnya ke dalam rumah, membantingnya ke sofa. Sudah kubilang kau hanya perlu patuh, kenapa masih bicara? Maaf, maaf. Selain minta maaf, apalagi yang bisa kau lakukan? Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Luo De mengikat lengan Lin Lin dengan sabuk kulit. Satu tangan memegang pergelangan tangannya, menekannya ke sofa, tangan yang lain mencengkeram dagu Lin Lin. Kemudian menciumnya dengan kasar. Rangkaian tindakan ini membuat pipi Lin Lin memerah. Air mata berlinang. Pada saat yang sama, mata Luo De mulai berubah. Seperti mata kucing, mulai berubah menjadi pupil vertikal kecil. Pupil vertikal mulai bergerak. Berubah menjadi pupil oval yang bersih. Pupil ungu memancarkan daya pikat khusus. Pada saat ini, Lin Lin menatap mata Luo De. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Di bawah napas yang terengah-engah. Seluruh sofa mulai bergoyang, mengeluarkan suara berderit. Anehnya, perlawanan Lin Lin menjadi lebih kecil. Atau bisa dikatakan benar-benar patuh. Luo De tidak memperhatikan perubahan yang terjadi pada untayan sutra di atas kepalanya. Akun kekerasan yang eksplosif. Bagi Little Red Riding Hood, kau adalah akun yang kejam dan bengis. Tapi dia tidak bisa meninggalkanmu. Atau lebih tepatnya, dia mencintaimu. Dia mulai menikmati seluruh prosesnya. Kekuatan E4, Karisma J2, Kepatuhan Little Red Riding Hood ke-4. Kau bisa menggunakan metode kejam untuk membuat istri-istrimu yang lain takut padamu. Bagaimanapun juga, setelahnya, Luo De bertelanjang dada, duduk di sofa. Lin Lin dengan patuh membereskan pakaian kotor yang berserakan di lantai. Pergelangan tangannya sudah memar akibat aktivitas kecil tadi, wajahnya memerah. Luo De merasa kekuatannya menjadi lebih kuat. Baru kemudian dia menyadari bahwa untayan sutranya telah berubah. Nama untayan sutra tidak berubah. Namun, atributnya bertambah. Luo De melihat ke arah Lin Lin yang patuh di sampingnya. Untayan sutra di atas kepalanya juga berubah pada saat yang sama. Dia memiliki untayan sutra tambahan. Kompilasi cinta 3 terhadap suami. Kompilasi suami ini. Bahkan sentuhan ringan di pantat pun bisa memicunya. Lin Lin sangat menyukai segalanya tentang Xiao Hong Mao. Mendapatkan atribut sementara yang berbeda. Kepatuhan Xiao Hong Mao bertambah 5. Setiap kali dilakukan pencatatan, atribut aneh akan muncul. Jumlah atributnya acak. Ada kemungkinan sangat kecil untuk mendapatkan tambahan atribut permanen. Rambut ini sangat TNB aneh. Pencatatan, memberikan tambahan. Bahkan mungkin tambahan atribut permanen. Dia bersandar di sofa. Melihat Lin Lin berbicara, ini adalah duniaku. Aku bisa bolak-balik antara dua dunia. Lin Lin mendengarkan dengan seksama. Perubahan rambutnya dan Lin Lin menunjukkan bahwa sudah waktunya. Lin Lin tidak bisa lagi memengaruhinya, dan sekarang kepatuhan Lin Lin telah mencapai 9. Atribut 9, jika dibandingkan dengan kekuatan dan misteri, sudah dianggap nilai yang sangat tinggi. Rohde tidak punya apapun untuk disembunyikan dari Lin Lin. Dunia ini berbeda dari duniamu. Tidak ada misteri, tidak ada makhluk kegelapan. Hanya kemewahan dunia nyata. Dengan emas, kau bisa menikmati segalanya. Beberapa kotak emas yang dibawa kembali. Cukup bagi Rohde untuk bersantai untuk sementara waktu. Mandilah, aku akan mengajarimu. Tempat ini tidak seperti dunia itu. Lin Lin dengan malu-malu mengangguk. Rohde segera mengarahkan tangannya ke pantatnya. Suara, plak, terdengar. Pencatatan. Mendapatkan atribut kepatuhan 20, berlangsung selama 24 jam. Sial. Rohde berdiri tegak di tempatnya. Tamparan ini menghasilkan tambahan atribut 20. Ini agak terlalu berlebihan secara acak. Perlu diketahui bahwa dengan 6 poin kekuatan, Rohde sudah jauh melampaui orang biasa, bahkan seorang binaragawan dengan teknologi maksimal. Mungkin tidak memiliki kekuatannya. 20 poin atribut, ini. Tuan, apa yang perlu saya lakukan? Lin Lin, yang awalnya berencana untuk mandi. Tiba-tiba berbalik dan mendekati Rohde, membungkuk dan memeluk Rohde dengan kedua tangannya. Tubuh yang sempurna dengan tekanan yang dirasakan. Tubuhnya menempel pada Rohde, mendongak, menatap Lin Lin dari atas. Tidak ada, pergilah mandi. Tuan, bisakah aku memanggilmu, Tuan? Aku suka panggilan itu, dan aku merasakan apa yang kau inginkan. Aku akan membantumu. Membujuk, menempel. Sekarang Xiao Hong Mao. Lin Lin benar-benar seperti orang yang berbeda. Aku akan membantumu. Kepatuhan yang tinggi sampai tingkat tertentu. Berubah menjadi membantu. Sebuah tamparan menghasilkan 20 poin atribut kepatuhan. Rohde langsung mengangkat Lin Lin. Xiao Hong Mao sendiri sudah memiliki postur tubuh yang indah. Wajahnya sangat cantik, siapa yang tahan dengan penampilannya seperti ini. Setelah memandikan Lin Lin dan menggantikannya dengan jubah tidur, dia juga memberinya sedikit pelajaran sederhana. Setelah tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, Lin Lin dapat membantunya memikirkan apapun yang dia pikirkan. Bahkan dengan satu kedipan mata, dia segera menyelesaikannya. Perasaan ini memberi Luo De pengalaman yang berbeda, tetapi Luo De tidak melanjutkan bekerja di dalam kamar. Lin Lin sudah tertidur lelap di ranjang besar,
Mungkin karena dia belum pernah tidur di ranjang yang begitu lembut. Sangat lembut hingga seluruh tubuhnya hampir tenggelam, jadi kali ini dia tidur sangat nyenyak. Luo duduk sendirian di ruang tamu. Setelah menjadi pemburu iblis, perubahan emosi sangat sulit untuk memiliki fluktuasi yang besar. Tidak ada yang bisa menyebabkan fluktuasi yang hebat padanya. Sekarang ada saat di mana dia agak tidak yakin. Apakah membawa Lin kembali adalah benar atau salah? Dia bisa menyeberangi dunia. Saat itu dia hanya terbatas membawa beberapa emas dan koin perak, kembali ke dunia ini untuk menyuap, membawa seseorang kembali. Akankah menghasilkan efek aneh? Hui hui hui, hui 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 hui. Suara napas berat kuda terdengar dari luar villa, suara yang tidak normal, telinga Luo bergerak. Ini bukanlah suara yang bisa dikeluarkan oleh napas normal kuda, hanya merasa dia berdiri, pupil matanya dengan cepat berubah menjadi serigala. Sendirian di ruang tamu, Luo tidak menyalakan lampu, di malam yang gelap mata ungu melalui kaca. Dengan jelas melihat pemandangan di luar villa, sosok berbulu hitam menggigit tenggorokan kuda. Kuda perlahan dijatuhkan ke tanah oleh monster itu, suara napas berat keluar dari lubang hidung kuda. Napas secara bertahap melemah, Luo sangat akrab dengan sosok punggung ini, dalam sekejap seluruh ototnya menegang. Kekuatan, manusia serigala, bagaimana mungkin ada manusia serigala di dunia nyata? Dia tidak bisa memahaminya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Kecepatan Luo sangat cepat. Membalik sofa, dengan cepat memilih dan meraih Hinjian yang diletakkan di sudut dinding. Sambil membawa Hinjian, dia membuka pintu villa. Perasaan yang diberikan manusia serigala ini kepada Luo tidak berbeda dengan anak serigala liar. Dibandingkan dengan manusia serigala di dunia lain yang memiliki kecepatan sangat cepat, daya ledak yang sangat kuat, dan kemampuan pemulihan yang luar biasa. Bahaya yang dia berikan kepada Luo jauh lebih sedikit. Luo berjalan menuju manusia serigala. Manusia serigala yang berjongkok di tanah menggigit leher kuda. Tiba-tiba telinganya tegak. Dia menoleh dengan keras, melihat bayangan Luo yang memanjang di bawah sinar bulan. Aura yang diperkuat seperti iblis, seorang pria mengenakan jubah tidur dan sandal. Dengan celana pendek sebagai bawahan, membawa Hinjian, senjata, berjalan ke arahnya. Gigi serigala itu berlumuran darah. Air liur bercampur darah menetes ke tanah. Ketakutan membuat bulu serigala berdiri. Dia melompat dalam sekejap. Luo mengangkat tangannya dan menggenggam Hinjian di tangannya. Otot tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk melempar. Hinjian menempel di udara. Sus, Hinjian membelah udara. Dengan akurat menembus dada serigala. Dampak besar membawa tubuh serigala terbang keluar dan menabrak dinding. Hinjian menusuk tubuh serigala dan menancap di dinding. Sangat lemah. Luo secara khusus menunggu serigala melompat sebelum melemparkan Hinjian untuk mencegahnya menghindar. Hasilnya adalah Luo hanya menggunakan 7 poin kekuatannya. Serigala ini tidak bereaksi dan terpaku di dinding. Tetapi mengapa ada manusia serigala di dunia nyata juga? Luo tidak mengerti. Perlahan mendekati manusia serigala, mencoba menanyakan beberapa berita yang berguna. Makhluk gelap juga makhluk hidup. Mereka akan takut. Ketakutan menjelang kematian seharusnya bisa mendapatkan beberapa berita. Manusia serigala berjuang, air liur muncrat kemana-mana. Selain berjuang, selain mengeluarkan geraman rendah, tidak ada apapun. Luo kecewa. Tidak bisa berbicara, hanya mempertahankan penampilan liar. Selain penampilannya yang mirip dengan manusia serigala. Kekuatan dan kecepatan lainnya sama sekali bukan spesies yang sama. Seperti produk cacat. Mendengar produk cacat, mata manusia serigala menjadi lebih merah dan perjuangannya menjadi lebih nyata. Kau masih marah? Setidaknya kau bisa mengerti beberapa kata. Bagaimana ini? Apakah menelepon polisi? Tangan Luo meraih Hinjian dan perlahan memutarnya. Gagang Hinjian. Manusia serigala menjerit. Dia menariknya dengan satu tangan dengan sekuat tenaga. Hinjian ditarik keluar. Manusia serigala belum mendarat ketika melihat Luo mengayunkannya. Hinjian di tangan Luo menebas cahaya pedang setengah lingkaran, melewati tenggorokan manusia serigala. Darah menyembur keluar dalam bentuk semburan. Kepala manusia serigala berguling di tanah dan berhenti. Kakinya menyentuh tanah, menjauhkan diri untuk mencegah darah menjijikan menyembur ke tubuhnya juga. Melihat halaman yang berantakan, Luo menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kenapa makhluk seperti manusia serigala muncul? Karena konstitusi bawaan Xiao Hong Mao dan neneknya. Xiao Hong Mao hanya punya satu nenek, tapi neneknya hilang. Tapi tidak apa-apa. Jika nenek masih hidup, dia akan kembali mencarinya. Konstitusi yang menarik manusia serigala, seharusnya benar. Menarik manusia serigala. Tapi dunia nyata juga punya manusia serigala. Rohode kembali ke ruang tamu. Dia membersihkan peralatan perak dengan kain dan menyimpannya. Dia tidak tidur, melainkan bersandar di sofa dan terus menunggu. Seperti kesadaran bertarung seorang pemburu iblis. Setelah membunuh makhluk kegelapan lagi, kegembiraan dalam darah itu tak terhindarkan. Ini seperti pasif, di mana kondisi fisik dan mental selama pertempuran akan ditingkatkan.
seperti disuntikan adrenalin secara pasif. Begitulah Rhode duduk di sofa dengan mata tertutup sepanjang malam. Keesokan paginya, beberapa orang berpakaian polisi mengetuk pintu rumah Rhode. "Tuan Rhode, kemarin seseorang mengatakan mendengar lolongan serigala di halaman Anda. Kami datang untuk memeriksanya." Rhode memindai sekelompok polisi ini. Dia menunjuk ke sudut halaman di mana mayat manusia serigala yang dipenggal masih tergeletak di sana. "Berbenahlah, ingat untuk menutup pintu saat pergi," kata Rhode sambil menguap. Seolah dia tidak menganggap mereka sebagai polisi. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam dengan mata tertutup, dan malah tertidur di siang hari. "Tuan, kami perlu kerja sama Anda untuk menceritakan kejadian kemarin." Seorang polisi melangkah maju, mencoba meraih lengan Rhode untuk menghentikannya. Detik berikutnya, tubuh polisi itu tidak bisa bergerak. Rhode perlahan menoleh, dan tatapan matanya menyapu sekelompok polisi ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. "Saya tidak peduli siapa kalian, bawa pergi mayatnya. Urus juga kudaku. Lambang di seragam kalian, huruf-huruf bahasa Inggrisnya salah. Celahnya terlalu berlebihan." Begitu Rhode berbicara, para polisi itu menunduk dan melihat. Huruf-huruf di dada mereka salah. Sejak memasuki pintu, Rhode melihat tato khusus di atas kepala kelompok orang ini. Tim Tuan Grimm, yang ditempatkan di Gedung Putih, adalah kelompok yang menangani makhluk kegelapan di dunia nyata. Organisasi Grimm. Mereka adalah pembersih yang berjalan dalam kegelapan, hanya sekelompok penangan krisis yang ceroboh. Mereka belum pernah melihat pemburu iblis. Kau bisa membiarkan mereka tahu apa artinya menjadi kuat.